Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai 20 dan fokus kita ayat 16b. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Saya bacakan satu kali lagi. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Saudara, nas firman Tuhan ini meskipun pendek, tapi isinya sangat keras. Tuhan menyatakan bahwa murkanya belum surut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena bangsa pada waktu itu terus hidup dalam dosa. Meskipun mereka sudah ditegur oleh Tuhan, sudah dihajar, tapi mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka sombong, tidak mencari Tuhan. Bahkan pemimpin dan rakyat itu pun ikut tersesat. Dan kejahatan menyebar di mana-mana. Tuhan sudah beri peringatan kepada mereka, tapi mereka tidak mau bertobat. Itulah sebabnya firman Tuhan berulang kali mengatakan murkanya belum surut. Saudara sekalian, apa artinya bagi kita hari ini? Pertama, kita boleh melihat memang Tuhan itu panjang sabar, tapi bukan berarti Ia membiarkan dosa selama-lamanya. Kesabaran Tuhan bukan izin untuk terus hidup sembarangan. Seringkali kita berpikir, oh kalau Tuhan sabar, itu aku bisa bebas berbuat dosa. Aku bisa seenakku sendiri berbuat dosa, menikmati dosa. Tidak Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak sedang membiarkan kita untuk terus-menerus melakukan dosa. Walaupun Tuhan itu panjang sabar. Yang kedua, teguran Tuhan terhadap setiap kita yang berdosa, yang melakukan dosa, adalah tanda kasih-Nya kepada kita. Jika Tuhan menegur kita, itu berarti Tuhan peduli dengan kita. Kalau kita nggak mau dengar-dengaran, maka kita adalah orang yang tidak menghargai teguran Tuhan sama sekali. Coba pagi hari ini kita sama-sama cek diri kita masing-masing. Apakah ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Apakah ada dosa-dosa yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi kita berusaha menutupi sedemikian cantik sampai orang lain tidak mengerti kalau kita melakukan hal tersebut. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan dan kita balik kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Apakah kita sering mengabaikan teguran-teguran Tuhan juga? Ketika Tuhan mengingatkan kita mengenai dosa-dosa kita, apakah kita mengabaikan atau justru kita langsung berbalik kepada Tuhan? Saudara sekalian, firman-Nya hari ini mengingatkan setiap kita. Jangan tunggu sampai tangannya masih terancung. Datanglah kepada Tuhan dalam pertobatan. Biarlah hidup kita senantiasa hidup yang diwarnai dengan pertobatan, bukan hidup yang diwarnai dengan melakukan perbuatan dosa. Mari kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk kami hidup dalam pertobatan. Ajarlah kami untuk hidup senantiasa sungguh-sungguh menghargai akan anugerah Tuhan. Ampuni setiap kami jikalau seringkali hidup kami tidak lagi hidup yang kudus, tidak lagi hidup yang suci, namun hidup yang seringkali diwarnai dengan perbuatan yang jemar. Biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh senantiasa semakin diingatkan untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga bersyukur pada pagi hari ini Ibu Cecilia Indah boleh berulang tahun. Mari bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Ibu Cecilia Indah boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur atas anugerah, atas kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya hingga hari ini. Biarlah di hari ulang tahunnya ini boleh semakin bertumbuh pengenalan akan Tuhan, semakin bertumbuh cinta akan Tuhan, dan hidup yang senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan juga berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.